Halo rekan-rekan, selamat datang di Amar Bank Podcast. Di episode kali ini bersama saya Audrey, kita akan membahas mengenai sinergi untuk perluasan ekosistem digital terutama di Indonesia. Dilansir dari Bank Indonesia, nilai transaksi bank digital akan menunjukkan pertumbuhan hingga 48,6 ribu triliun rupiah di tahun 2022 ini. Dari Finder.com diprediksi juga hingga tahun 2026 nanti akan ada 74,7 juta orang yang menggunakan layanan bank digital. Potensi pertumbuhan ini baru di awal saja, karena kedepannya akan semakin banyak bank digital yang beradu ekosistem digital untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan keuangan berbasis digital. Lantas bagaimana Amar Bank menjawab tantangan-tantangan tersebut? Nah, di episode kali ini saya sudah bersama dengan David Wirawan, EVP Finance dari Amar Bank. Apa kabar David? Kabar baik Audrey. Audrey kabar bagaimana? Baik dong. Nah, Fit, gimana nih untuk menjawab beberapa pertanyaan saya tadi tuh? Sebenarnya performance Amar Bank di 2021 ini tuh gimana sih? Ya, mungkin kalau kita tahu 2021 itu adalah tahun di mana sebenarnya ekonomi mulai membaik setelah ada pelambatan di tahun 2020 karena COVID-19. Betul. Walaupun sebenarnya in the middle di tengah pertengahan tahun 2021 ada sedikit bump, di mana varian COVID Delta meningkat. Tapi bagi Amar Bank sebenarnya tahun 2021 juga adalah tahun di mana kita melakukan kembali bertumbuh perlahan-lahan. Nah, di mana itu bisa terlihat dari pencapaian Tunaiku itu sendiri. Kita berhasil memperoleh 3 juta aplikasi, pengajuan aplikasi, dan juga kita mencairkan 2,2 miliar rupiah, 2,2 triliun rupiah. Di mana angka ini adalah sama dengan pencapaian kita di tahun 2019 pada saat pre-COVID. So, sebenarnya it's a very good timing for us untuk rebound. Dan di tahun 2021 sendiri, buku Amar itu bertumbuh menjadi 40%. Dari yang 1,7 triliun menjadi 2, triliun. Dengan kita menjaga prudensiality kita dengan NPL sebesar 1,7%. Dan positif poinnya lagi adalah Bank Amar tetap membukukan laba bersih di tahun 2021. Oh, berarti bisa dibilang di tahun 2021 ini pertumbuhan atau performance-nya si Amar Bank sendiri ini baik ya, positif ya? Iya. I see. Oke. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya nih, Fit. Iya. Apa sih sebenarnya yang akan dilakukan plan ke depannya nih si Amar Bank di tahun 2022? Oke. Kalau di tahun 2022 ini salah satu fokus kita yang pertama adalah terkait dengan permodalan. Mungkin di Q1 2022 ini kita sudah menyelesaikan right issue kita yang pertama dengan nilai proceeds-nya adalah 1 triliun. Nah, di tahun ini juga kita juga akan berencana melakukan right issue kedua untuk mengumpulkan lagi 1 triliun lagi. Selain untuk menguatkan permodalan bank, kita juga sebenarnya melakukan ini untuk memenuhi ketentuan OJK, yaitu mempunyai modal inti minimum sebesar 3 triliun di akhir tahun 2022. Nah, dengan modal yang sangat kuat ini sebenarnya memberikan ruang bagi Bank Amar untuk lebih agile, lebih bisa dapat berinovasi dan juga lebih cepat bertumbuh ke depannya. Itu dari sisi permodalan. Nah, bagaimana dari sisi kredit? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di tahun lalu kita bertumbuh 40%. Bagaimana dengan tahun ini? Nah, mungkin kita mulai dengan pemaparan beberapa fakta terlebih dahulu. Pertama, tahun ini kita mulai dengan adanya kekhawatiran bahwa varian COVID bisa naik lagi, apalagi setelah liburan di awal tahun. Kedua, ada isu geopolitik di mana Rusia menyerang Ukraina. Ada perang antara Rusia dan Ukraina. Yang ketiga juga isu inflasi. Dan keempat, dari sisi internal pun kita menunggu siapa sebenarnya partner baru yang akan kita pilih sebagai investor baru kita. Nah, melihat fakta-fakta ini kita sebenarnya membuat keputusan untuk kita lebih wait and see akan decision kita untuk bertumbuh. Sehingga kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, growth kita di semester 1 ini akan lebih moderate. Namun, setelah kita memilih partner baru kita adalah Investri, kita memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan mereka. Dan di semester 2 ini kita berencana akan memulai kolaborasi kita dengan Investri, yaitu melalui pembiayaan search channeling. Jadi di mana debitur-debitur yang mengajukan pinjaman melalui platform P2P Investri akan dibiayai oleh Amar Bank. Kita sangat positif dengan hal ini karena seperti kita ketahui bahwa debitur-debitur dari Investri ini berfokus pada UKM. Dan kalau kita tahu pelaku UKM itu lebih dari 50% masih unbanked dan underbanked. So kita sangat positif akan kolaborasi ini. Menarik ya, jadi kayak bisa dibilang adanya kolaborasi dengan Investri ini tuh akan memperluas ekosistem digital kita gitu kan ya? Iya, benar sekali Audrey. Jadi mungkin kalau aku bisa jelaskan, kalau selama ini mungkin Amar Bank itu berfokus pada dua segmen utama. Yang pertama Tunaiku,
dengan loan ticket size yang agak relatif rendah, 2 sampai 20 juta, dan menargetkan adalah sektor retail dan juga microbisnis. Betul. Satu sisi lain adalah kita punya separate team business banking yang fokus kepada sektor mungkin usaha menengah dan juga mungkin korporasi dengan ticket size yang mungkin cukup besar, typically lebih daripada 2 miliar rupiah. Nah, sinergi dengan Investri ini justru melengkapi gap yang selama ini belum kita layani secara digital. Yaitu dengan menargetkan pada sektor-sektor UKM dengan tiket size 100 juta sampai dengan 2 miliar. Jadi dengan tiket size yang kecil Tunaiku, 100 juta sampai 2 miliar adalah Investri, channel ke Investri, dan di atas 2 miliar adalah tim business banking kita. Itu akan melengkapi target segmen kita, dan kolaborasi yang berikutnya akan kita lakukan untuk melengkapi digital ekosistem kita adalah kita mengharapkan ke depannya adalah seluruh pencairan kredit ini akan kita lakukan ke Senyumku. Ya, di tahun ini kita sudah memulai pencairan Tunaiku itu ke Senyumku. Sehingga integrasi kedua hal ini kita sangat positif. Karena baik debitur Tunaiku dapat merasakan benefit dari aplikasi Senyumku, tidak hanya untuk transfer, tapi bisa melakukan payment sebagai contoh. Begitu juga bagi nasabahnya Senyumku, mereka bisa mendapatkan pinjaman anytime jika mereka butuhkan. Hanya dengan mengklik button Tunaiku di aplikasi Senyumku. Jadi itu yang kita harapkan di seluruh ekosistem kita, baik itu dari channel ke Investri maupun corporate loan kita, semua bersinergi dalam satu ekosistem kita. Seperti itu. Wah, pokoknya bisa dibilang udah nggak ada gap lagi ya antara produk, semuanya udah langsung ada benang merahnya lah bisa dibilang. Oh, menarik banget nih, menarik. Lalu selain mendapatkan peluang ekosistem digital yang semakin luas nih Fit, apalagi sih dampak positif yang didapatkan oleh Amar Bank dari sinergi ini? Oke, mungkin kalau ngomong terkait dengan dampak positif, kayaknya agak kurang enak kalau kita hanya ngomong Amar Bank. Sebenarnya karena setiap strategi, setiap decision yang kita ambil, pasti kita berusaha untuk menyelesaikan pain point yang ada di customer itu sendiri. Jadi kalau mungkin dampak positif, aku coba bagi dua. Dampak positif bagi nasabah tentu kami ingin membuat orang-orang yang underbank atau unbank, mereka menjadi bankable. Karena dengan mereka bankable, mereka bisa mendapatkan akses keuangan yang lebih besar dan mereka bisa improve their life. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang selama ini tinggal di sebuah rumah, yang mungkin agak lebih broken, tidak tertata rapi. Tapi kalau mereka bisa mendapatkan akses ke pinjaman yang legal, mereka mungkin bisa menggunakan dana itu untuk melakukan renovasi rumah mereka. Sehingga dengan seperti itu maka life mereka improve dan mereka mungkin juga lebih produktif. Seperti itu salah satu contoh yang kami kita harapkan ada beberapa positif bagi customer. Sedangkan bagi Amar Bank, jelas dengan adanya ekosistem digital ini maka membuat loan book kita bertumbuh lebih besar, customer Senyumku kita akan lebih banyak, sehingga DPK kita, dana murah kita juga lebih bertumbuh besar, dan pada akhirnya akan membuat profitabilitas kita bertumbuh besar. Jadi yang kita ingin harapkan adalah sebenarnya not only the company who make the profitable growth, but the company also, the customer also improve their life. Yang pada akhirnya sesuai dengan visi kita adalah we would like to see their smiles on their face. Of course. Nah, berarti dapat disimpulkan di episode kali ini kalau sinergi dengan Investri dan Amar Bank itu bisa memperluas pangsa pasar dan juga ekosistem digitalnya Amar. Selain itu, yang pastinya akan meningkatkan profitabilitas dari Amar Bank itu sendiri. Kedepannya, semoga ini bisa mereplikasi kesempatan Amar Bank untuk semakin banyak lagi bekerja sama dengan P2P lainnya. Nah, dengan ini berakhir juga untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita di podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen di kolom bawah ini. So banget ya, di kolom bawah ini. Kalau misalnya rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan lebih jauh mengenai sinergi Amar Bank dengan Investri ataupun tentang performa Amar Bank itu sendiri gitu. Nah, saya Audrey dan juga David Wirawan undur diri. Sampai jumpa di episode podcast lainnya.